jika sudah pegang mikrofon dan berpidato. Suring, kepala desa Suruni, sering ditertawakan orang. Apalagi ketika rapat di pendopo kecamatan, kepala desa lain akan terus tertawa, terbahak-bahak, bagai menemukan hiburan gratis dari seorang komedian. Tak jarang hingga ada yang harus menekan perutnya karena sakit, saking asiknya menertawakan Suring. Bahkan ada yang sampai menutup telinga demi tak lagi mendengar pidato lucunya, bukan karena tak suka, tapi karena sudah tak sanggup lagi untuk tertawa. Sebelum kita mulai ceritanya, tolong sebutkan dari daerah mana Anda berasal pada kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini. Warga desa Suruni tak tersinggung jika disebut-sebut punya kepala desa idiot, bahkan sebaliknya, mereka bangga. Karena mereka memang mengimpikan punya kepala desa idiot, walau sebenarnya Suring itu hanyalah polos. Tak cukup syarat untuk disebut idiot karena ia masih bisa membaca dan menulis, meski tulisannya kocar-kacir, mirip potongan mie keriting bertebar jatuh di datar lantai. Nyaris semua yang berhubungan dengan Suring akan membuat orang tertawa, jangankan orangnya, tanda tangannya saja lucu, berupa garis tegak vertikal, lalu di ujungnya dioret lingkaran semi oval, sehingga mirip raket bulu tangkis. Setiap orang yang melihat, pikirannya pasti menyimpulkan tanda tangan itu adalah gambar raket. Tapi saat iseng ditanya oleh seorang anggota Benet, Suring menjawab bahwa tanda tangan dirinya itu adalah gambar permen kesukaannya. Permen bertangkai sedotan padat yang biasanya membuat lidah jadi berwarna biru atau merah. Kata Suring, permen itulah dulu yang memotivasi dirinya untuk tetap bersekolah walau nilai rapornya jelek dan 5 kali tidak naik kelas. Andai tidak karena ingin beli permen itu, aku pasti putus sekolah. Beruntung ada permen itu, sehingga aku tetap sekolah, punya ijazah, dan jadi kepala desa. Haha, tutur Suring suatu ketika. Setiap kali berpidato, tema pokoknya biasanya hanya beberapa kalimat. Selebihnya, dia selalu bercerita tentang kucing kesayangannya, si Momo. Daripada beternak tikus, lebih baik beternak kucing, biarkan kucing membunuh tikus, karena tikus merugikan. Kata-kata itu yang sering ia lontarkan. Suring menjadi kepala desa berangkat dari impian warga 10 tahun lalu. Saat itu, hampir semua warga desa Seruni bermimpi agar punya kepala desa idiot, tepatnya yang polos tapi jujur. Itu semua jadi impian yang unik dan patut ditertawakan, karena tak lazim ada warga yang menginginkan punya pemimpin yang polos ala anak-anak. Tapi bagi warga desa Suruni, halaman itu menjadi alternatif yang paling tepat sebab mereka merasakan pahitnya hidup selama 20 tahun dipimpin oleh kepala desa yang korup dan diktator bernama Sahmo. Tak ada bantuan yang sampai ke warga, kecuali hanya beras jelek sebanyak 2 kilogram per orang tiap 3 bulan sekali. Yang diberikan langsung oleh Sahmo. Targetnya hanya foto bersama penerima dengan beberapa kali jepretan, lalu disebar, seolah-olah ia pejuang bantuan rakyat, padahal sebagian besar bantuan dikorup dengan liar. Jalan kampung tak terurus, aspalnya kocar-kacir, bahkan sebagian dibiarkan berlubang. Saat hujan turun, otomatis jalan berlubang itu menjadi kolam dadakan, tempat anak-anak mandi atau melarung perahu mainan. Saluran irigasi pertanian diabaikan, selokan yang biasanya mengalirkan air ke sawah-sawah jadi kering, hingga pertanian banyak yang gagal panen. Saat tiba malam hari, warga tidak bisa tidur nyenyak. Hewan ternak banyak menjadi sasaran maling. Hampir setiap malam selalu ada peristiwa pencurian saat warga melapor. Sahmo tenang-tenang saja, bahkan ia menyalahkan warga. Ya salah bukan malingnya, tapi kalian sebagai warga kurang kompak dan waspada jika tidak mau kehilangan barang dan sapi lagi, ia biasakan untuk tidak tidur di malam hari. Diucapnya, seperti tanpa salah. Gerakan warga Suruni untuk mencalonkan Suring dipimpin oleh Kiai Bahar dan sejumlah tokoh lain yang peduli dengan nasib rakyat. Patokannya hanya satu, bersatu, tolak uang politik demi perubahan. Awal mula gerakan itu berjalan, mereka yang tidak mendukung Sahmo akan mendapat ancaman dan bahkan siksaan, tapi warga terlampau teguh dalam persatuan. Mereka seperti sudah dalam satu tubuh yang selama ini dipermainkan dalam penjara ketidaknyamanan sehingga, ketika ada yang disiksa, warga yang lain kompak untuk membantu untuk melawan. Pengikut Sahmo hanya segelintir orang, sekedar mereka yang sebelumnya memiliki jabatan, didukung oleh keluarganya.
Namun sebagian ada yang anggota keluarganya diam-diam berpihak kepada Kiai Bahar. Tolak uang politik, kita lebih bangga punya kepala desa idiot tapi jujur, daripada kepala desa yang jahat dan koruptor. Begitulah bunyi baliho di beberapa titik di desa Suruni. Baliho-baliho itu biasanya cepat hilang tidak sampai 24 jam dari pemasangan, tapi warga menggantinya lagi. Setiap kali baliho hilang, warga akan menggantinya lagi dengan yang lebih besar, seolah-olah menantang siapapun bahwa mereka waktunya melawan dan mengubah nasib dengan penggantian kepala desa. Selain baliho penolakan, baliho pencalonan Suring juga dipampang di mana-mana, dengan foto memakai baju koko dan peci putih. Suring berpose tersenyum, terlihat gagah walau kepolosannya tetap tampak. Mengapa warga desa ini mengusung Suring menjadi kepala desa? Apa warga desa ini sudah sinting? Warga desa ini memang sangat goblok, mana mungkin orang idiot macam Suring menang jadi kepala desa. Kalaupun menang mana mungkin Suring bisa memimpin desa. Hahaha, obrolan tim sukses Ahmo ramai di warung-warung kopi yang ada di desa itu, bahkan di setiap kali ada orang ngumpul, mereka mengejek dan memprovokasi pendukung Suring. Saat seleksi pencalonan, mereka berusaha meyakinkan panitia bahwa Suring tak layak jadi calon karena dia idiot. Tapi panitia tetap mengecek secara adil, Suring sehat secara jasmani dan rohani, ia pun bisa membaca dan menulis maka, ia tetap dinyatakan sah sebagai calon kepala desa. Setelah penghitungan surat suara selesai, Suring menangis meraung-raung, seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Ia terharu dengan kemenangannya, ia sendiri tidak percaya kalau dia akan menang, sebab modal yang dikeluarkan hanya 3 ekor kambing. Pihak lawan sangat terkejut, tak percaya juga karena orang yang selama ini disebut-sebut idiot ternyata benar-benar terpilih sebagai kepala desa. Kepala desa terpilih biasanya harus menyembelih sapi dan warga makan-makan di rumahnya. Tapi Suring beda oleh pendukungnya, Suring malah ditraktir berbagai macam makanan di alun-alun desa. Hampir sehari semalam warga berduyun-duyun datang mengantar makanan dan aneka barang sebagai bentuk ucapan selamat, air mata Suring kian tak terbendung. Sebagai orang polos yang jarang berkenalan dengan kehidupan global, sebagai langkah awal pemerintahannya, Suring menganjurkan warga untuk membeli produk lokal. Ia juga menganjurkan warganya agar melakukan transaksi jual beli hanya dalam desa, tidak boleh beli keluar desa, kecuali untuk halaman-halaman yang memang tak ada di desanya. Ini semua kulakukan agar uang kita juga berputar di desa ini, tidak lari keluar, sehingga kita bisa kaya bersama-sama, ujar Suring dengan polosnya. Saat ia memberi sambutan di depan warga, masih dengan tubuh yang tegang dan suara yang gemetar, sebelum ia hanya bercerita panjang lebar tentang kucingnya si Momo. Dan tak bosan dengan urusan terakhir yang diulang-ulang, lebih baik kalian pelihara kucing, jangan pelihara tikus, tuturnya. Setiap kali ada bantuan, Suring langsung memberikan sendiri kepada si penerima dalam keadaan utuh tanpa dipotong sedikit pun dan tanpa perlu difoto-foto. Keuangan desa dihitung secara terbuka di balai dengan mengundang perwakilan warga. Tindakannya ya polos itu sontak membuat banyak orang tertawa, tapi diam-diam mereka juga kagum, karena di balik kepolosan itu, ia sebenarnya, walau tanpa disadari, juga membangun transparansi yang bermutu. Tak butuh waktu setahun, Desa Suruni dinobatkan sebagai desa paling transparan dalam pengelolaan keuangan dan desa termaju dalam menggerakkan produk lokal. Suing mendapatkan penghargaan langsung dari Bupati saat upacara kemerdekaan. Saat Suring maju ke pentas untuk menerima piagam, semua orang bertepuk tangan. Suring pun ikut bertepuk tangan walau dalam pikirannya ia masih kurang paham pada jenis prestasi yang diraihnya. Selain pencapaian itu, halaman unik lain dari Suring adalah tak mau desanya didekati, apalagi dicaplok, desa lain. Saat ada indikasi pencaplokan, biasanya dengan kepolosannya ia langsung mengundang bupati ke lahan itu. Bupati yang sudah lama mengenal Suring tentu saja tertawa lucu. Tapi tak selalu ungkapan Suring lucu belaka, di balik itu semua, ia juga menyimpan kebenaran yang polos, sehingga urusan pencaplokan desa bisa langsung teratasi. 2 tahun di bawah kepemimpinan Suring, banyak terjadi perubahan di desa Suruni. Warganya mulai banyak merasakan kenyamanan, jalan banyak yang diaspal, saluran irigasi terbangun dengan baik, hasil panen melimpah. Yang pegawai harus membeli hasil panen langsung ke petani.
Harga belinya lebih murah daripada pasar yang ada di kecamatan, tapi bagi petani harga jual itu lebih mahal daripada dibeli tengkulak, sehingga kedudukannya merasa puas dan untung. Uang banyak berputar dalam desa, ekonomi warga perlahan membaiki. Malam hari, warga sudah enak tidur karena sudah tak ada maling sejak Suring menggaji khusus tim keamanan. Suring mulai tersohor ke berbagai daerah, banyak media baik cetak maupun daring, yang meliputnya dengan berita yang kalimatnya nyaris sama. Kepala Desa Idiot berhasil membangun desa. Oleh Kiai Bahar, berita-berita itu disampaikan kepada Suring melalui layar HP. Suring mengangguk-angguk seraya tersenyum, meski di benaknya tetap tak mengerti apa arti kata idiot. Oh ya Kiai, itu saya kok disebut idiot. Idiot itu artinya apa ya? Tanya Suring dengan polos. Membuat Kiai Bahar terdiam sejenak untuk mencari jawaban yang tepat. Idiot itu singkatan dari kalimat, ide dan inspirasinya oke terus, ujar Kiai Bahar dengan tersenyum. Oh begitu, hehe. Alhamdulillah saya disebut idiot, kata Suring sumringah. Wajahnya berseri-seri.